Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Surabaya, izin bertanya Buya. Bagaimana sikap kita menghadapi seseorang yang bisa dibilang dia itu mengerti agama, rajin sholat, rajin ngaji, tetapi beliau selalu ada rasa iri kepada seseorang Buya. Kalau sudah iri sama seseorang, pasti kejelekan-kejelekan orang tersebut beliau omong-omongkan dan beliau sering berbicara tidak sesuai faktanya. Beliau juga selalu ingin dipandang tentang kebaikannya. Dan bagaimana jika orang tersebut berada di lingkungan pondok Buya? Terima kasih atas jawabannya, semoga Buya dan keluarga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Pertama, doa kami untuk Anda yang bertanya. Semoga pertanyaan Anda ini bukan pertanyaannya orang ngiri juga. Karena bisa jadi pertanyaan ini pertanyaan yang ngiri. Karena melihat orang yang mungkin di sebuah tempat dia adalah terpandang, dia baik, kemudian dia adalah sebagai seorang yang kebetulan sebagai atasan, dia sering ingatkan orang, nasihati orang, bahkan mungkin membahas bukan menggunjing. Bisa jadi, makanya kami ingatkan kepada Anda, semoga ini bukan pertanyaannya orang ngiri. Jangan-jangan memang ada ketidakcocokan hati Anda dengan dia, atau ngiri Anda dengan dia, karena kok posisinya sudah enak, kok dia menjadi disanjung orang. Ini mungkin nasihat pertama buat Anda ini yang bertanya, karena kadang-kadang halus yang semacam ini. Bahasanya nilai orang ngiri, padahal dia ngiri dengan yang ngiri tadi, ya kan? Sebenarnya dia ngiri dengan yang diiri. Kenapa? Ya di sebuah tempat terhormat dia mungkin. Baik, ini yang pertama. Kemudian jika benar apa yang Anda sampaikan, maka ini yang kedua adalah jika benar yang Anda sampaikan bahwasanya ada seseorang yang punya sifat semacam itu, dia rajin ibadah, rajin sholat, cuman yaitu gampang ngiri kepada orang lain, maka ini jadi pelajaran buat siapapun dari kita. Jangan kayak itu, karena hal itu tidak baik. Itu penyakit hati. Dan kalau orang ngiri, ada ngiri di dalam hati, akan menjadi sebab kerusakan semuanya. Dan itu bisa menghabiskan pahala. Nabi menyebutkan al-hasadu, itu yang namanya dengki itu. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Akan menghabiskan kebaikan seperti kayu bakar, itu seperti api makan kayu bakar. Banyak orang diberi oleh Allah kemudian dalam melakukan ibadah, sholat dan yang lainnya, tapi ternyata di dalam hatinya ada ngiri. Dan ngiri itu tingkatannya masing-masing. Ngiri yang paling serem adalah bukan ngirinya orang-orang kecil atau pedagang-pedagang urusan dunia. Ngiri yang paling besar adalah di dalam dunia ilmu. La hasadaka hasadil ulama. Tidak ada ngiri yang paling menyeramkan kecuali ngirinya ulama, ustadz dengan ustadz, yang jadi korban umat. Na'udzubillah. Dan orang ngiri nggak akan beruntung, dia sakit terus, nggak akan bisa melampaui yang diiri. Hati-hati, maka jangan goodbye dengan ngiri. Pangkas kalau ada kita rasa ngiri. Hilangkan ngiri, ini penyakit hati. Tersiksa kita ngelihat tetangga sukses sakit, ngelihat teman sukses sakit. Padahal tidak ada sesuatu yang menerpa jasad kita, hanya hati kita yang sakit. Na'udzubillah, menembus hati sebelum kulit. Nasib buruk ini orang punya penyakit ngiri. Kalau ustadz ngiri nggak akan bisa berjaya, dia tidak akan bisa berjaya, bahkan akan dihinakan oleh Allah. Makanya percuma kalau jadi ustadz ngiri. Kalau memang benih ngiri ada di hati, memang itu syahwat kita manusia. Jangan berkata aku sudah free, sudah bebas dari ngiri. Oh enggak, bohong itu. Ada ngiri, enggak mau ada orang lain maju, tapi diperangi. Kenapa aku tidak senang dia maju? Kalau begitu mulai besok dia akan aku dukung agar lebih maju lagi. Begitu. Maka biar hilang ngiri itu secara perlahan. Biarpun masih ada rasa ngiri, tapi kalau sudah kita perangi tidak akan terwujud dalam bentuk ngiri dohirnya, tidak ditampakkan, tidak menyakiti. Karena ngiri itu adalah apa? Tidak senang dengan nikmat orang lain, dan sekaligus dia menginginkan nikmat itu sirna. Itu kan yang jeleknya orang. Baik, nah, kalau ada orang semacam ini bagaimana lanjutannya? Ya, kalau ada orang semacam ini, ya mungkin dengan boleh Anda mengingatkan, ataupun kalau Anda mengingatkan bukan kapasitas Anda bisa mengirim surat yang gelap, surat cinta yang baik kepada dia, dengan Anda jelentrehkan semua permasalahannya. Atau kalau Anda susah, ya sampaikan video saya ini, sudah beres. Nanti biar dengar doa. Nanti insya Allah, karena merugi betul orang ngiri. Seperti itu, kalau orang ngiri, sikap Anda dulu deh. Yang penting Anda benar, Anda tidak ngikut ngiri seperti dia. Adapun siapapun yang ngiri, segera akhiri. Ngiri, Masya Allah ngiri. Dan ini dalam sejarah begitu. Sampai ada orang mengatakan, katanya dulu pada zaman Imam Ghazali ada orang alim seperti Imam Ghazali.
Wallah alam kisah ini di mana kebenarannya wallah. Tapi mungkin sekali ada orang begitu hebatnya tapi nggak akan disebut setelah itu tidak berguna karena hilang begitu saja. Ditelan zaman. Karena apa? Ada ngiri. Tapi ilmu Imam Ghazali ilmunya manfaat sampai hari ini. Biasanya dalam dunia dakwah begitu, kalau ada orang mulai melambung dakwahnya, mulai ada ustadz-ustadz yang ketinggalnya mulai ngiri, membuat isu dan sebagainya. Tapi kalau orang diiri sama orang lain lalu dia tabah tenang, dia akan terus melambung dan akan meninggalkan semua yang ngiri. Yang ngiri capek, dia sakit hati terus ya. Mas hati-hati, ini calon ustadz semuanya. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasad yang lebih serem dari hasadnya ustadz. Wah, ini lucu. Menfitnah, menggunjing dan sebagainya. Menfitnah, enggak terjadi ini. Jelek-jelekin yang enggak ada dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ingatkan dia dengan cara halus, dengan bahasa cinta dan kasih. Tapi sebelum Anda mengingatkan dia yang bertanya, Anda tata hati Anda dulu. Benarkah Anda sudah terbebas dari penyakit itu? Jangan-jangan Anda dalam rangka tidak cocok dengan dia. Mungkin Anda sudah tidak ngiri, tapi Anda menjadi benci kepada dia mungkin. Hilangkan. Anda mengingatkan seseorang bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar ngiri Anda, tapi atas dasar rindu maslahat untuknya. Wallahu a'lam bishawab.